Lihatlah keceriaan bayi-bayi ini. Walau hanya bermain dengan gelembung busa dan mainan berwarna cerah, sebenarnya bayi-bayi ini sedang belajar. Lihatlah keceriaan bayi-bayi ini. Walau hanya bermain dengan gelembung busa dan mainan berwarna cerah, sebenarnya bayi-bayi ini sedang belajar. Permainan ini merangsang saraf motorik mereka hingga dapat belajar menguasai gerak tubuhnya sendiri. Di sekolah ini, bayi juga dapat bersosialisasi dan bermain dengan teman-teman seusianya. Dia lebih confident, terus motoriknya dia juga lebih terlatih, lebih strong lah gitu istilahnya. Terus mereka juga jadi lebih semangat gitu, lebih percaya dirinya lebih bagus gitu. Kegiatan kelas berjalan selama 45 menit. Biasanya sang bayi akan dibiarkan bermain-main terlebih dahulu supaya bisa mengenali suasana sekitarnya. Kemudian mereka diajak membentuk lingkaran untuk berlatih salam dan bernyanyi bersama. Kali ini tema yang diajarkan adalah loud and quiet atau membedakan ramai dan sepi. Sesudah itu bayi-bayi ini akan diajak berkeliling ruangan. Saat melewati berbagai permainan, mereka harus berjalan, merangkak, naik, atau menuruni tangga. Latihan ini ideal untuk keseimbangan tubuh mungilnya. Sebagian besar orang tua memilih menyekolahkan bayinya agar anaknya menjadi seorang yang percaya diri. Ada perubahan, dia kayaknya lebih aktif, lebih senang. Terus kalau diajak nyanyi kayaknya liatin gitu. Lebih bagus lah. Jadwal sekolah bayi bisa 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali, atau 1 minggu 3 kali. Setiap kedatangan hanya memakan waktu selama 45 menit saja. Biaya yang dibutuhkan berkisar dari 250 hingga 500 ribu rupiah. Gita Nafiza, Agustri Kuswantoro, Jakarta. Bayi berenang, kenapa tidak? Air bukanlah objek yang asing untuk bayi. Karena selama 9 bulan dalam kandungan, bayi berada di dalam air ketuban. Norega misalnya, sejak usia 5 bulan, orang tuanya mulai mengenalkan Ega pada kolam renang. Reaksinya tak terduga. Ega sangat senang berada di dalam kolam yang penuh dengan air. Seneng ya, seneng banget. Jadi nggak ada masalah. Saya juga heran apa mungkin karena waktu hamil saya berenang ya. Jadi waktu hobi saya kan berenang. Ini hamil saya tetap berenang. Untuk mengajari bayi berenang haruslah secara bertahap. Karena dalam berenang mereka memperoleh sentuhan yang berbeda dari air dan temperatur. Bayi berusia kurang dari 3 bulan bisa mulai dikenalkan pada aktivitas berenang ini. Caranya dengan mencelupkan dan merendam kaki mereka ke dalam air, kemudian bertahap hingga ke pinggang, lalu seluruh badan. Bila bayi sudah terbiasa menyentuh air, berenang pun tidak masalah lagi. Itu efek negatifnya hanya takut satu, keduanya accident ya. Kalau lolos meskipun di bak mandi yang kecil sekalipun, bayi itu tidak bisa menghentikan napasnya waktu dia sebentar tenggelam ke dalam air. Karena itu hati-hati sekali meskipun mandi biasa juga. Lama berenang paling ideal untuk bayi adalah setengah jam. Karena bayi perlu dijaga daya tahan tubuhnya. Selain itu, agar bayi tidak merasa bosan dan tidak merasa kedinginan. Jangan pula mengajak bayi berenang saat bayi dalam keadaan kekenyangan ataupun lapar. Faktor keamanan dan kebersihan air pun harus menjadi perhatian utama. Dengan berenang, motorik bayi akan aktif secara menyeluruh. Ini akan merangsang pertumbuhan fisik dan psikologis bagi si kecil. Tim Liputan Trans TV, Jakarta.